akan membahas mengenai analisis hipotesis tambahan ya untuk regresi berganda menggunakan software JSP. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Untuk melakukan proses analisis hipotesis tambahan itu yang harus dilihat adalah bagaimana hasil uji hipotesis minornya. Nah, kita lihat di sini. Untuk variabel resiliensi akademik X1 terhadap Y dia ternyata signifikan. Kemudian, dukungan sosial terhadap Y juga signifikan. Artinya, aspek-aspek dari variabel bebas resiliensi akademik dan dukungan sosial ini bisa kita gunakan untuk melakukan proses analisis hipotesis tambahan ke masing-masing aspek dari variabel Y. Contohnya kalau misalnya resiliensi akademik ini hipotesisnya ditolak, jadi hipotesis tambahannya bagaimana? Berarti kita hanya menggunakan yang dukungan sosial terhadap masing-masing aspek variabel bebas. Terus kalau misalnya dua-duanya ini ditolak, hipotesis minornya apa yang harus dilakukan? Tidak perlu dilakukan hipotesis tambahan. Nah, selanjutnya adalah kita lihat di sini. Ini adalah tabulasi datanya. Keterlibatan mahasiswa adalah variabel Y. Di sini ada 3 aspek, otomatis di sini ada yang namanya Y1, Y2, dan Y3. Selanjutnya, untuk resiliensi akademik ini, aspeknya ada 3, berarti X1, X2, dan X3. Lalu, dukungan sosial ini, aspeknya ada 4, dilanjutkan menjadi X4, X5, X6, X7. Seperti itu ya. Ini adalah bentuk tabulasi datanya. Ya. Sudah saya buat seperti ini. Kemudian, saya akan melakukan proses impor data. Lihat bagian ujung sebelah kiri ada tanda strip 3, klik itu, kemudian lalu klik open, lalu komputer. Selanjutnya klik browse. Khusus untuk JSP versi terbaru 0.95 bisa langsung diimpor datanya, namun JSP versi sebelumnya silahkan di save as dengan tipe CSV terlebih dahulu. Selanjutnya adalah diklik lalu klik open, maka akan muncul seperti ini ya. Y1, Y2, Y3, lalu seluruh aspek variabel bebas dari X1 sampai X7. Nah, untuk hipotesis tambahan ada 3, yaitu multivariate model penuh untuk melihat apakah seluruh aspek variabel bebas ini mampu memprediksi aspek dari Y1. Begitupun seterusnya. Nanti akan ada parsial untuk melihat masing-masing ya. Apakah X1 mampu mempengaruhi Y1, apakah X2 mampu mempengaruhi Y1, apakah X3 mampu mempengaruhi Y1 dan seterusnya. Selanjutnya untuk model akhir ini adalah untuk melihat nilai signifikansi tertinggi dari seluruh aspek variabel bebas terhadap masing-masing aspek variabel Y. Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Kita mulai. Ini dari analisis yang pertama adalah hipotesis multivariate model penuh dan juga regresi parsial. Klik regression, kemudian linear regression. Setelah itu ditunggu saja. Kemudian, dependent itu masukkan Y1. Kenapa? Karena kita akan menguji apakah terdapat pengaruh secara simultan seluruh aspek variabel bebas terhadap Y1. Lalu X1 terhadap X1 sampai X7 dimasukkan ke covariate. Nah, kalau sudah di bagian linear regression ini, di bagian ini ada tulisannya edit title, silahkan dituliskan menjadi Y1, maka untuk mempermudah ternyata ini adalah multivariate model penuh dan parsial Y1. Selanjutnya, lakukan lagi seperti tadi, regression, linear regression. Kemudian masukkan lagi Y2, lalu X1 sampai X7 dimasukkan ke covariate. Diganti namanya linear regression menjadi apa? Menjadi Y2. Kemudian yang terakhir regression, linear regression. Masukkan Y3. Setelah itu X1 sampai dengan X7 dimasukkan ke covariate. Linear regressionnya diganti menjadi apa? Ya, betul, Y3. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah menyusun laporan hasil analisisnya. Kita mulai dari Y1 terlebih dahulu. Kita lihat di sini Y1, ya. Bagaimana caranya? Diklik dulu yang di bagian Y1 ini dari model summary, ANOVA. Kemudian koefisien itu nanti dipindahkan ke bagian lampiran yang contohnya seperti ini.
Ini adalah multivariate model penuh. Coba dilihat ya. Saya gedein sedikit layarnya biar terlihat jelas. Model summary yang ini dipindahkan di sini, ANOVA dipindahkan di sini. Berarti itu saya anggap sebagai lampiran dari aspek multivariate model penuh untuk Y1. Nah, bagaimana narasi kalimatnya? Narasi kalimatnya seperti ini. Mohon diperhatikan dengan seksama. Nanti dituliskan di sini ya, seluruh aspek variabel bebas, nama aspek-aspeknya terhadap Y1. Y1 itu namanya keterlibatan perilaku. Masukkan terlebih dahulu yang namanya F-hitung. F-hitung itu lihat di bagian ANOVA ya. Sebentar, saya akan tandai. Ini adalah nilai F-nya. 61, oh ya, 6.150 dimasukkan di sini. R square-nya lihat di bagian model summary. R square-nya lihat yang ada angkanya 0,319 berarti 31,9%. Dan nilai probability-nya kurang dari 0,01 berarti tidak signifikan. Artinya seluruh aspek variabel bebas ini mampu memprediksi Y1 sebesar berapa persen? 31,9%. Pertanyaannya adalah F-table didapatkan dari mana? Kita akan menghitung sama-sama F-table-nya, teman-teman ya. Di F-table itu, ini di F-table, DF N1, degree of freedom N1. Bagaimana cara mencarinya? Adalah berapa jumlah variabelnya dikurangi 1. Berarti kalau jumlah variabelnya 3 tadi, keterlibatan, resiliensi, dan dukungan, dikurang 1 berarti 2. Ya betul, dituliskan angka 2. Setelah itu DFN2 adalah degree of freedom N2. Berapa angkanya? Berapa jumlah sampel? 100. Dikurang berapa variabelnya? 3 dikurang 1. Berarti 100 dikurang 3 berapa? 97. Dikurang 1 lagi 96. Tuliskan angka 96 di sini. Lalu klik enter. Muncul F-tabelnya 3,09. Nanti di bagian pelaporannya juga dituliskan di bagian F-tabel 3,09. Setelah itu dikata-katain, dinarasikan. Oke, multivariate model penuh selesai. Selanjutnya kita mulai ke parsial, regresi parsial untuk Y1. Nah, Y1 itu lihatnya di mana? Di bagian koefisien ya. Kita lihat di sini saya sudah menggedekan atau membesarkan. Nah, dapat dilihat di sini ada beberapa angka, ada X1, X2, X3, X4, 5 sampai 7 sama di sini. Yang dimasukkan nilai yang mana? Yang dimasukkan adalah nilai beta terstandardized, nilai T, dan nilai probability. Saya gedein sedikit. Nah, ini dia yang dimasukkan ya. Kita lihat di sini, X1 terhadap Y1, dia ternyata signifikan. Oh, artinya secara regresi parsial, X1 ini mampu memprediksi Y1. Seperti itu. Sementara, X2 sampai dengan X7 itu tidak mampu memprediksi atau tidak memiliki pengaruh terhadap Y1. Nah, kemudian kita lihat di sini bentuk pelaporannya. Di sini kan ada yang namanya T-table. T-table itu didapatkan dari mana? Itu didapatkan di sini. Kita mengambil to tile. Berapa jumlah sampelnya? Tuliskan 100 lalu enter. Muncul di sini T-table 1,984 ya. Dimasukkanlah di sini 1,984 lalu disusun laporannya. T hitung ini diambil dari mana? Itu diambil dari nilai T. Beta itu ambil dari nilai standardized seperti itu. Kalau dia ada minus, ikutin saja. Tulis minus seperti itu. Oke, lanjut. Setelah itu, terakhir adalah kita akan menganalisis yang namanya model akhir. Bagaimana cara melakukan proses model akhir? Model akhirnya dia seperti ini ya. Tadi kan sudah Y1, Y2, Y3. Selanjutnya model akhir, bagaimana caranya? Klik regression, kemudian linear regression. Ditunggu saja. Kalau masih belum, ditunggu ya. Selanjutnya adalah masukkan Y1 ke bagian dependent. X1 sampai dengan X7 dimasukkan ke covariate. Nah, ini yang membedakan dengan yang sebelumnya. Di bagian method, enter, itu diganti dengan metode stepwise. Seperti ini. Nah, setelah itu, karena ini dia tulisannya masih linear regression, silahkan teman-teman nanti mengganti atau mengedit titelnya menjadi MY1. Berarti itu artinya model akhir Y1. Selanjutnya, kalau MY1 sudah selesai, dilanjutkan lagi ke model akhir Y2.
Oke, kita tunggu sebentar. Sepertinya lagi loading. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan Y2, kemudian X1 sampai dengan X7 dimasukkan ke covariat. Jangan lupa metodenya diganti menjadi stepwise. Oke. Jangan lupa, kita mulai dari MY1 dulu ya. Bagaimana cara menyusun laporannya? Kita lihat di sini ya. Kita hanya mengambil di bagian yang penting-penting saja. Kita lihat di sini di laporan contohnya ya. Contohnya adalah model akhir. Kita lihat di sini. Kenapa kok di sini ada sumber variasinya regresi X, X1? Artinya dari X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang menjadi signifikansi tertinggi itu hanya X1 saja. Nah, tahu dari mana dia X1? Lihat outputnya di bagian koefisien ini hanya muncul X1 saja. Makanya di situ dituliskan X1 saja. F hitungnya dimasukkan nilai F hitung, lihat di mana di ANOVA ya. Ini adalah nilai ANOVA-nya. Kemudian ini F-nya 30,32, nilai P-nya sudah sama, kurang dari 0,01 dan nilai R square-nya adalah 0,2036 atau 23,6%. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan melihat yang model akhir yang kedua. Kita scroll lagi ke bawah sedikit ya. Nah, coba kita lihat model akhir yang kedua. Menarik dia, kok di sini ada 3. X3, X7, X2. Artinya X3, X7, X2 ini adalah signifikasi tertinggi dari seluruh aspek variabel bebas terhadap Y2. Apakah betul? Kita cek hasilnya di bagian model akhir Y2. Ternyata benar. Coba kita lihat bagian paling bawah. X3, X7, X2. Intinya, ketika dia muncul banyak angka seperti ini, ambil di bagian akhirnya. Saya ulangi, ambil di bagian akhir. Saya ulangi lagi, ambil di bagian akhir. X3, X7, X2. Kemudian masukkan nilai apa? Nilai F-nya ya, ini dia. Nilai F-nya 29,37, nilai P-nya kurang dari 0,01 dan nilai R square-nya ambil di bagian terakhir 0,479 atau 47,9%. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dari seluruh aspek variabel bebas X1 sampai 7, hanya X3, X7, X2 saja yang memiliki signifikansi tertinggi terhadap Y2. Silakan dilanjutkan dengan Y3. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.